Ke stadion nonton bola. Nonton bola saat petang. Mari kita nantikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam nanti. Semoga kita menang. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Saya tidak membayangkan betapa gemuruhnya supporter timnas memadati Stadion Gelora Bung Karno saat pertandingan melawan Vietnam nanti. 80.000 supporter masuk ke stadion, menyanyikan yel-yel, nyanyian-nyanyian supporter, nasionalismenya muncul. Wow, saya pikir. Dan itu membayangkan berada di dalam itu sebuah kenikmatan tersendiri. Ya. Dan bagi pemain ini adalah spirit, ya, jiwa fight-nya muncul dan akan bisa menampilkan permainan yang lebih baik sehingga potensi menangnya besar. Kalau Indonesia menang melawan Vietnam di Gelora Bung Karno, maka kita semua fans timnas garis keras, bro, pasti akan yeay. Ya, persiapan menuju pertandingan tersebut yang pasti terus dilakukan. Sintayong dan PSSI dan Pak Erick Thohir akan mempercepat beberapa pemain untuk dinaturalisasi. Tom Haye, Orat Mangun, Nathan Cho, ya, ini akan dipercepat proses naturalisasinya dan semoga bisa berjalan lancar. Ya. Nah, ini menarik. Kita ulik sedikit tentang kombinasi antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi. Sekali lagi, ini hanya istilah agar kita bisa membedakan, tapi tidak bermaksud untuk mendiskreditkan mana lokal, mana naturalisasi. Ya. Karena kombinasi ini akan sangat penting untuk semuanya. Kita bisa melihat 3 aspek sebenarnya. Aspek kualitas permainan, aspek semangat juang, dan aspek memberikan kesempatan. Ya. Karena kita mematok target menang untuk memuluskan jalan ke babak berikutnya, maka kualitas tim menjadi pertimbangan nomor 1. Bisa jadi kalau ada 11 pemain naturalisasi, maka 11-11-nya akan dipakai oleh Sintayong dan kita bisa diperlihatkan permainan yang menarik di lapangan. Atau terjadi kombinasi antara lokal dan naturalisasi. Taruhlah 70-30. 70% pemain naturalisasi, 30% pemain lokal. Ini juga akan bisa menjadi pilihan Sintayong. Atau gini deh, secara ekstrim, saya ingin memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya pemain naturalisasi saat ini untuk kualitas timnas. Taruhlah ada 10 pemain naturalisasi dan 1 striker lokal. Kita sebut Ramadan Sananta misalkan. Dengan kualitas tim yang lebih baik, maka ya Indonesia akan menguasai pertandingan. Dengan menguasai pertandingan, maka kesempatan pegang bola ada. Dengan adanya kesempatan pegang bola ada, maka
potensi untuk memberikan umpan ke depan ke striker itu terbuka lebar. Crossing, one to touch, terobosan, cutback dan sebagainya. Bola-bola mati. Ini akan memberikan suplai yang banyak kepada Ramadan Sananta. Apa yang terjadi? Apa yang kita bisa bayangkan dari itu? Ramadan Sananta nanti akan kelihatan hidup. Kesempatan akan terbuka. Ruang-ruang kosong akan muncul. Sehingga potensi golnya akan ada. Itu yang saya maksud dengan kualitas tim. Ya. Jadi kalau kesempatan menguasainya bola besar atau minimal secara mental, oke lah, ini partai seimbang, ini auranya kita itu menang dan sebagainya, mentalitinya akan tumbuh di lapangan. Dengan permainan yang cukup keren, apik, mentereng, maka suplai ke depan akan jauh lebih besar. Dan di situ kesempatan-kesempatan akan muncul. Dan Ramadan Sananta akan punya potensi untuk menciptakan gol. Kira-kira gambarannya seperti itu. Atau ya bisa jadi 70-30 dan sebagainya. Kalau kita ambil dari sisi aspek kualitas. Kita lihat dari aspek spirit, semangat juang. Ya. Saya masih melihat semangat juang ya. Kalau dikombinasikan pemain lokal atau ada pemain lokal di dalamnya, entah itu 1 pemain, 2 pemain, 3 pemain, itu semangat juangnya akan lebih tinggi karena aura di lapangan akan diikuti. Saya suka sekali gaya Arhan Pratama yang kemudian meluapkan emosinya untuk wayo semangat. Atau ketika bisa ambil bola dari lawan, emosionalnya muncul. Saya pemain timnas, saya bela Indonesia, saya bela Garuda. Ini tubuh saya delegasikan, saya berikan untuk sang merah putih gitu. Spiritnya ada. Ini menjadi kelebihan dari aspek non teknis. Ya. Nah, ini yang bisa dimainkan sebenarnya. Ya. Kemudian dari sisi pembinaan. Jadi ini juga akan bisa memberikan gambaran bahwa ya kesempatan akan selalu terbuka jika pemain itu dalam top performernya. Itu. Pemain lokal juga akan dapat kesempatan. Dengan adanya psikologis ini, maka pemain lokal juga akan terus berlatih dan ingin menunjukkan naturalisasi keren, naturalisasi oke, tapi saya juga harus membuktikan bahwa saya bisa layak masuk dalam kerangka tim, masuk dalam super starting line up, masuk menjadi super sub yang bisa berkontribusi untuk timnas. Dengan begitu maka aura tim ini akan menjadi positif. Jika auranya positif, maka ya tim ini akan berkembang baik di luar lapangan maupun di dalam lapangan, sehingga penampilan terbaik akan dimunculkan di setiap pertandingan. Itu kombinasi, ya, kata kuncinya ada di kombinasi, dan saya pikir Sintayong akan tahu tentang kondisi tersebut. Kalaupun itu belum jadi pertimbangan, ya saya pikir manajer timnas atau staf-staf pelatih yang lain, atau bisa jadi Pak Erick Thohir memberikan informasi ini ke Sintayong agar ya kombinasi ini tetap dilakukan demi
kualitas timnas yang lebih baik. Karena diberikan kesempatan bukan karena kasihan, karena untuk kualitas tim yang lebih baik. Ya, ada dua aspek yang tadi. Kalau secara teknis kalah, ada spirit yang bisa dimainkan. Terus kemudian ada competitiveness-nya agar pemain lokal bisa berkembang, berlatih, membuktikan diri, bisa masuk starting line up. Nah, ini kan gairahnya menjadi gairah positif di timnas. Dengan begitu, dikotomi antara naturalisasi lokal tidak akan terjadi lagi ke depannya. Dan ini menjadi menarik. Bangsa ini sedang menatap menuju Indonesia maju, Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang sat-set, termasuk dalam sepak bola. Ya, dalam sepak bola ini ada jutaan masyarakat yang menatap, terutama saat timnas bermain. Nasionalisme kita tumbuh. Ya. Dan ini akan menjadi catatan menarik untuk PSSI, karena niat baik PSSI sudah ada. Kerja tim PSSI ada. Maka yang ditunggu oleh sebagian kecil publik adalah hasil akhir. Yang mereka sementara buta melihat perkembangan secara permainan dan langkah kerja tanpa menginginkan hasil. Seperti Piala Asia kemarin. Apa yang berkembang di timnas? Melawan Irak juga kalah. Melawan Vietnam, ya menang, cuma 1-0 doh. Melawan Jepang kalah juga. Melawan Australia juga kalah. Apanya yang baik? Timnas masih seperti yang dulu. Timnas belum berkembang. Ini hanya sebagai kendaraan politik oleh sebagian orang saja. Iya. Iya. Saya mengerti lah kalau ada pendapat-pendapat yang seperti itu. Tapi saya ingin fokus melihat timnas dengan kepala jernih, bahwa ada sudah banyak yang dilakukan oleh timnas, oleh PSSI, oleh Pak Erick Thohir. Naturalisasi yang dilakukan itu pemain-pemain yang ya harusnya sudah seidealnya lebih baik dari pemain kita. Yang kedua, sebagian besar naturalisasi itu pemain muda. Ada yang 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun. Ya hanya beberapa pemain senior karena memang kebutuhan jangka pendek. Ini adalah kelangsungan. Ya. Nah, kalau kita melihat secara utuh ini, maka ya sudah saatnya kita dukung timnas. Kita jadikan media, medsos, dan sebagainya untuk memberikan semangat, dukungan. Agar ketika timnas berlatih, melakukan TC, melakukan pertandingan, itu ada kita semua di belakang mereka. You are never alone. Kalian tidak sendiri. Kami ada di belakang kalian, mendukung 100% jerih payah kalian. Dan satu kata, timnas Indonesia menang, menang, menang. Ya. Iya, semoga saja ini bisa memberikan pemahaman. Jika Sintayong belum melihat situasi ini, tapi saya yakin sudah lah ya. Tapi jika belum, maka ya suara ini bisa disampaikan, bisa jadi internal timnas, manajer timnas misalkan, ada aspek teknis,
ada aspek emosional, spirit, semangat juang, darah Indonesia, terus kemudian ada aspek yang lain lagi yang bisa dimunculkan agar tim ini bisa berjalan lebih baik, terkait dengan pentingnya kombinasi antara pemain lokal dengan pemain naturalisasi. Jika manajer tim belum memberikan itu, informasi itu ke Sintayong, dan Sintayong belum menerapkan itu, saya pikir juga Pak Erick Thohir, saya yakin banyak keputusan berani, banyak keputusan bijak, dan banyak keputusannya yang menghasilkan. Maka ini bisa disampaikan Pak Erick ke Sintayong sebagai salah satu technical meeting untuk persiapan timnas melawan Vietnam. Kita nantikan pertandingan itu dan semoga saja kita mendapatkan hasil positif. Kita akan ulik lebih dalam timnas di video selanjutnya bersama saya, Setia Uban. Thanks for watching.